Sip, mantap. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua, sehat? Sip, mantap. Kali ini gua mau membahas satu kisah yang genrenya udah lama kagak gua bahas. Ini tentang misteri atau horor. Tapi kalau dibilang horor, ini itu kisah nyata guys. Jadi masih menjadi rahasia kelam pemerintah Hong Kong, karena pemerintah Hong Kong tidak bisa memecahkan kasus ini. Memang kisah aneh atau kejadian tak masuk akal itu bisa terjadi di mana saja ya, dalam berbagai bentuk atau kisah yang membuat kita tercengang. Salah satunya adalah kisah aneh ini yang terjadi di Hong Kong, yaitu hantu atau orang mati yang bisa memesan makanan ke kafe setiap hari. Kisah ini terjadi pada bulan Desember tahun 1989, terjadi di kafe di Hong Kong yang bernama Cafe Chow. Kedai itu sehari-hari menjual egg over rice Cantonese atau makanan umum semacam toast egg tart dan lain-lain. Dan mereka juga melayani pesan antar. Di sekitar Cafe Chow itu cukup banyak kawasan pemukiman yang berupa villa. Tapi meskipun banyak bangunannya ya, dia itu sepi dan sunyi. Di dalam kafe itulah terjadi peristiwa hantu pesan makanan yang sempat heboh ketika itu. Dan ini merupakan satu-satunya peristiwa supranatural yang diam-diam diakui oleh pemerintah Hong Kong. Seperti biasa, hari itu resepsionis Cafe Chow mendapatkan telepon pemesanan makanan. Si penelpon ini memesan makanan untuk porsi 4 orang dan dia memintanya untuk mengirim ke salah satu daerah atau alamat di Villa Tai Po Village. Kemudian pelayan itu pun menyiapkan makanan. Tak lama setelah menyiapkan paket pesanan itu, pelayan kafe mengantarkannya dengan sepeda motor ke alamat yang disebutkan. Sesampainya di alamat tersebut, si pengantar memencet bel. Tapi setelah cukup lama ditunggu ya, dipencet-pencet itu, nggak ada yang membukakan pintu. Kemudian akhirnya dia mencet bel sambil teriak-teriak guys, paket makanan, paket makanan. Setelah itu nggak lama kemudian pintu pun terbuka dengan celah yang sempit. Jadi pintunya itu ngebuka dikit banget gitu guys. Orang yang ngebuka ini tuh nggak kelihatan karena kan gelap karena sempit itu. Dari celah sempit itu ada seseorang yang bilang menyuruh si pelayan ini untuk meletakkan makanannya di luar pintu, di depan pintu. Kemudian dia melihat ada uang yang diselipkan lewat bawah pintu oleh si pembeli itu. Kemudian pada malam harinya saat tutup kafe, si bos kafe ini kan biasa kan ngitung mau dapat berapa nih gua hari itu kan. Di antara tumpukan uang itu dia melihat ada setumpuk uang kertas untuk orang mati. Jadi itu uangan gitu ya yang biasanya dibakar pada saat adat istiadat untuk orang mati. Jadi ini adalah adat istiadat orang Tionghoa ya. Tumpukan itu cukup banyak terselip di antara uang-uang yang asli. Pada awalnya si bos ini bingung dan kaget gitu ya. Tapi kemudian dia tersenyum guys, karena dia berpikir bahwa kasir atau pelayan ini bercanda. Jadi rupanya kafe itu dibangun dengan sistem kekeluargaan gitu. Lalu dia pun memanggil kedua pegawainya. Pegawainya ini ditanya, ini kerjaan kalian ya bercanda ya gitu kan. Tapi mendengar pertanyaan dari si bos guys, si pegawai ini justru pada memasang wajah serius gitu loh. Mereka bilang, kita nggak tahu apa-apa tentang uang itu, dari mana kita nggak tahu. Dari situlah kemudian si bos ini merasa ada yang nggak beres. Hingga karena tidak ditemukan jawaban, kasus itu pun akhirnya menggantung dan hilang begitu saja. Kemudian keesokan harinya pada malam hari kembali si bos ini kan menghitung uang hasil dari hari itu ya. Dia lagi-lagi menemukan setumpuk uang kertas orang mati. Ia pun lalu kembali memanggil para karyawannya. Ternyata menurut keterangan dari karyawannya ini ya, pada hari itu ada yang menelpon ke kafe. Si penelpon ini memesan menu makanan dari pelanggan yang sama seperti sebelumnya. Orang ini pesanannya makanannya sama-sama terus gitu guys tiap hari. Kali ini respon dari bos kafe itu marah karena merasa ada yang nggak beres. Ia kemudian berpesan kepada seluruh karyawannya itu, jika kalian menerima telepon dan disuruh antar lagi,
biarlah dia yang mengantar. Jadi si bos sendiri yang mau nganter guys. Kemudian pada keesokan harinya, ini berarti hari ketiga guys, Cafe Chow ini kembali menerima telepon dari pelanggan yang sama. Kali ini si penelpon memesan paket nasi tepung daging sapi, daging panggang dan sebagainya. Setelah pesanan itu disiapkan ya, si bos kafe yang mengantarkannya sendiri. Sesampainya di lokasi, si bos kafe ini mendapatkan berita yang sama dengan pelayan-pelayan sebelumnya. Ia disuruh meletakkan paketnya ini di depan pintu. Kemudian orang itu membayar dengan cara menyelipkan uangnya lewat celah bawah pintu. Lalu karena penasaran, bos pemilik kafe itu diam-diam ingin melihat sosok seperti apa sih orang misterius yang selalu membayar melalui celah pintu itu. Jadi dia itu berusaha micing-micingin mata gitu guys, melihat melalui dari celah yang sempit. Tapi dia tetap gak bisa ngelihat karena gelap dalamnya. Akhirnya ya pun gak peduli lagi kan, yang penting uangnya asli gitu, dilihat ini uang asli. Dan memang uang asli guys, terlihat benar-benar uang asli. Selama dalam perjalanan pulang, dia terus bentar-bentar melihat uang itu guys, dilihat lagi. Dan memang sampai ke kafenya, uang itu benar-benar uang asli, nggak berubah menjadi uang orang mati gitu. Di kafe itu, di meja kasir, dia misahkan uang yang diterima dari pelanggan itu dari uang-uang orang pada umumnya. Lalu saat malam tiba ketika kafe tutup, ia kembali menghitung pendapatannya pada hari itu. Ketika selesai menghitung, uang yang di laci yang biasa itu sama sekali nggak bermasalah guys, uangnya asli semua. Tapi ketika dia membuka kotak yang khusus disediakan untuk uang yang diterima dari orang yang mencurigakan itu ya, ia sangat terkejut karena uangnya telah berubah menjadi uang-uangan untuk orang mati. Hingga hal itu sontak membuat bos pemilik kafe menjadi merinding. Lalu di tengah-tengah ketakutannya, ia pun menghubungi kantor polisi. Setelah mendapatkan laporan, polisi segera meluncur ke TKP. Mereka mengetok-ngetok pintu sampai lama guys, sampai teriak-teriak, tapi tidak ada respon dari dalam rumah tersebut. Karena tidak ada respon, petugas kemudian mendobrak pintu. Mereka terkejut begitu melihat ada 4 sosok mayat terbaring di lantai. Dan dalam penglihatan polisi saat itu, sekilas mereka bisa menilai bahwa mayat-mayat itu telah tergeletak di situ selama beberapa hari. Polisi pun langsung menutup tempat itu. Mereka memberi garis kuning pembatas ya. Mereka pun melakukan penyelidikan. Ketika mereka menanyakan ke tetangga, polisi dibuat bingung. Karena para tetangga itu sama sekali tidak tahu ada orang yang meninggal di sebelah. Menurut pengakuan tetangga lagi, selama beberapa hari belakangan ini, tiap malam mereka mendengar ada orang-orang yang bermain mayong di apartemen itu. Kata mereka, meskipun tidak mendengar ada orang berbicara ya dari apartemen sebelah atau tertawa-tawa atau rame gitu, tapi suara kocokan mayong itu yang cek itu terdengar sangat jelas, terutama pada malam hari. Polisi kemudian melakukan otopsi dan analisis, dan mereka menyimpulkan waktu kematian itu diperkirakan sudah lebih dari 1 minggu. Peristiwa yang luar biasa ini membuat tim forensik tercengang. Pasalnya di dalam perut dari si mati ini ya, para korban itu ditemukan ada makanan segar dengan waktu pencernaan yang tidak lebih dari 1-2 hari guys. Makanan-makanan itu terdiri dari daging sapi, bihun, dan daging panggang. Dan itu mustahil terjadi menurut mereka dalam sejarah otopsi forensik. Menurut teori anatomi dan pengobatan barat modern ya, makanan yang masuk ke dalam tubuh orang itu yang telah meninggal ya tidak akan tercerna. Karena fermentasi dari bakteri dan asam lambung bisa menentukan waktu asupan makanan secara tepat. Dan makanan yang ditemukan dalam perut mereka adalah makanan yang menunya itu sama seperti yang dipesan dari Cafe Chow. Dan yang lebih menyeramkan lagi guys, kan ada barang bukti ya yang berupa kertas untuk orang mati itu. Mereka menelitinya, kemudian mereka menemukan bahwa di uang mati itu ya, uang kertas mati itu
ada sidik jari dari para korban, guys. Jadi mereka benar-benar menyentuh uang itu dan memberikan ke si orang kafe itu. Sontak pada saat itu ya, hal ini cepat sekali menyebar. Karena ini adalah kisah nyata gitu loh. Makanya sampai diliput media TV dan media massa. Hingga berita itu viral pada tahun 1989. Itulah tadi salah satu kisah misteri horor ya. Bisa dibilang misteri, bisa dibilang horor gitu. Karena ini tidak terpecahkan, guys. Dan nggak bisa dipikir dengan akal ya. Tapi memang kita hal-hal seperti ini banyak terjadi sih di mana-mana di seluruh dunia. Ya paling enggak kisah ini bisa mengisi waktu kalian saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you and see you.